Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dengan pelajaran Al-Islam, dan tentunya masih dengan sistem daring ya. Oke, sebelumnya Ustazah mau flashback dulu ya ke pelajaran kelas 1 sampai kelas 5 ya, tentang rukun Islam. Mungkin ada yang masih ingat ya tentang rukun Islam, dan seharusnya ini tidak boleh lupa ya, karena rukun Islam adalah rukun yang sangat penting dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, adakah yang masih ingat apa itu rukun Islam? Tentu saja apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kenapa kita harus ingat rukun Islam? Karena rukun Islam adalah apa? Karena bunyal Islamu ala khamsin ya. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Nah, 5 dasar ini yang disebut dengan rukun Islam. Nah, yang pertama adalah apa? Rukun Islam yang pertama adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, yang pertama ini yang disebut dengan syahadat. Nah, rukun Islam yang kedua itu apa? Yang kedua adalah setelah syahadat itu apa? Sholat wa aqimus sholah ya. Yang ketiga adalah wa atuz zakat, dan menunaikan zakat. Mudah-mudahan kita sudah menunaikan zakat ya kemarin di bulan Ramadan ya. Nah, setelah zakat apa? Adalah apa? Puasa ya. Kenapa zakat dulu baru puasa? Karena Ustazah memakai yang di dalam Al-Qur'an ya. Wa aqimus sholah wa atuz zakat wa shaumu ramadana ya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang terakhir adalah apa? Naik haji, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, untuk kesempatan kali ini atau di semester baru ini, semester 1 di kelas 6, maka yang akan kita pelajari adalah rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Haji. Oke? Langsung saja kita ke materi ya. Oke, sebelumnya marilah kita awali pelajaran Al-Islam hari ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang akan kita pelajari di sini di bab pertama di semester 1 kelas 6 adalah bab haji dan umroh. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang haji. Nah, di sini kita akan tahu apa itu haji ya, baik pengertiannya, manfaatnya maupun keutamaannya. Nah, di sini ya, haji, pengertian haji ada 2. Yang pertama adalah menurut bahasa ya. Menurut bahasa, haji itu artinya apa? Maksud ya. Ada maksud, niat, sengaja, dan sederhana ya. Kemudian haji menurut istilah ya. Apa itu haji menurut istilah? Menurut istilah, haji ialah ziarah atau kunjungan ke kota Mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan ya. Jadi haji ialah ziarah atau kunjungan ke kota Mekah ya, untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Ingat, ibadah haji yaitu dilaksanakan pada bulan apa? Ya, sebentar lagi akan memasuki bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi haji dilakukan setahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah. Jadi yang dimaksud dengan haji ialah mengunjungi kota Mekah atau ziarah ke kota Mekah dengan tujuan ibadah tertentu ya, dengan waktu yang ditentukan ya, pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ibadah haji tidak bisa dilakukan di sembarang waktu. Jadi haji itu hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah ya. Selain di bulan Zulhijjah, maka itu tidak disebut dengan haji. Mungkin ada yang namanya umroh ya. Umroh itu bebas, kapan saja bisa dilakukan ya. Ketika kita mampu, silahkan berangkat ke kota Makkah, mengunjungi Ka'bah, kemudian beribadah, itu yang disebut umroh. Tapi kalau haji hanya dilakukan setahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah. Nah, ketika kita ke kota Makkah tetapi itu tidak dilakukan untuk ibadah haji, maka itu tidak bisa disebut haji ya. Kita pulang dari mana? Dari Mekah ya.
kemudian minta dipanggil haji atau disebut dengan hajjah atau haji, itu tidak bisa ya, karena ke Makkahnya misalnya hanya ingin jalan-jalan atau berwisata, itu beda lagi ya. Tetapi yang dimaksud dengan haji di sini ialah kunjungan ke kota Makkah atau ziarah ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah dengan waktu atau pada waktu yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang keutamaan ibadah haji ya. Apa saja sih keutamaan ibadah haji? Yang pertama, keutamaannya ialah dosa-dosanya akan diampuni ya. Dia bersih dari dosa seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Memang betul ya. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji maka dosa-dosanya akan diampuni ya. Jadi dia kembali ke fitrah ya, suci ya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tetapi ada syaratnya ya. Haji yang seperti apa yang dosa-dosanya diampuni dan dia akan suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yaitu syaratnya adalah orang yang menunaikan haji tidak melakukan, ingat, orang yang menunaikan ibadah haji tidak melakukan dan mengucapkan perkataan yang keji, kotor, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, orang tersebut tidak melanggar tidak melanggar persyaratan, atau misalnya tidak berkata yang keji, kotor, pokoknya melakukan segala sesuatu sesuai dengan tata cara ibadah haji. Maka inilah yang disebut haji mabrur biasanya ya. Dosa-dosanya akan diampuni seperti halnya ketika dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Oke. Di sini ada hadis Rasul ya. Rasulullah bersabda tentang keutamaan hadis ya, bahwasanya orang yang haji itu seperti halnya orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajjah hadzal baita falam yarfus walam yafsuk raja'a kama waladathu ummuhu." Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Barang siapa yang berhaji ke rumah ini atau yang disebut dengan Ka'bah ya, kemudian dia tidak mengucapkan ucapan yang keji dan tidak berbuat kefasikan, niscaya dia pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang tersebut seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, tidak memiliki dosa ya. Makanya kenapa kadang orang yang baru pulang dari haji itu biasanya doanya makbul. Misalnya ibu-ibu kan baru pulang dari haji, minta tolong saya didoakan ya supaya tuh misalnya, biasanya seperti itu, banyak orang yang minta doa karena biasanya orang yang baru pulang dari ibadah haji doanya makbul karena orang itu bersih dari segala dosa. Oke. Keutamaan yang kedua ya, apa saja sih keutamaannya? Nah, yang kedua keutamaannya adalah surga adalah balasan bagi orang yang meraih haji mabrur. Nah, haji mabrur yaitu haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah ya. Biasanya kita mendoakan, kita sering mendengar ya, orang yang mau berangkat haji bisa didoakan semoga menjadi haji yang mabrur. Padahal kita kadang nggak tahu ya apa itu haji mabrur ya. Jadi kalau yang belum tahu, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah ya. Kadang ada yang namanya haji tidak diterima oleh Allah, yaitu hajinya seperti apa? Ya, haji yang biasanya di sana orang tersebut melakukan pelanggaran, misalnya seharusnya misalnya nih tidak boleh membunuh binatang di sana, ternyata dia membunuh binatang, maka itu hajinya gagal ya. Tidak menjadi haji yang diterima oleh Allah, tidak mabrur hajinya. Intinya orang yang melakukan pelanggaran ketika ibadah haji, maka hajinya tidak mabrur kecuali orang tersebut membayar denda atau dam untuk mengganti hal yang dilanggar tersebut. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Jadi orang yang hajinya mabrur maka tidak ada balasan ya kecuali
surga. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan haji kita menjadi haji yang mabrur ya. Maka kita akan mendapatkan surga dari Allah. Amin. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Keutamaan selanjutnya yang ketiga ialah haji termasuk amalan yang paling mulia ya. Pernah Rasulullah bersabda itu yang artinya bahwasanya Rasul pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya amalan apa yang paling mulia? Maka Rasul itu menjawab, yang pertama ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi wahai Rasul ya? Maka Rasul menjawab lagi, yang kedua adalah jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu bisa berupa apa ya? Belajar, menuntut ilmu agama itu juga termasuk berjihad di jalan Allah. Berbagi dengan fakir miskinmu itu termasuk jihad di jalan Allah. Dari mulai hal-hal yang kecil itu pokoknya yang berkaitan dengan kebaikan tentang agama ya, itu adalah termasuk jihad ya, jihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir apalagi ya Rasul ya? Amalan yang paling mulia. Maka Rasul menjawab haji mabrur. Maka haji mabrur merupakan amalan yang paling mulia ya. Kemudian yang terakhir, keutamaan haji ialah haji mabrur adalah jihad yang paling utama. Jadi apa sih jihad yang paling utama? Jihad itu adalah perjuangan ya. Apa sih perjuangan yang paling utama? Yang paling utama ialah haji mabrur. Kenapa haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah. Karena untuk mendapatkan haji mabrur ya, kita harus benar-benar melaksanakan semua tata cara, syarat, ketentuan yang ada dalam ibadah haji ya. Tidak boleh melanggar sedikit pun larangan yang ada di sana ya. Walaupun kita misalnya melakukan pelanggaran larangan yang walaupun kita tidak sengaja, maka kita harus membayar dam atau denda. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai macam larangan, apa saja yang boleh dilaksanakan ketika ibadah haji, apa saja yang tidak boleh. Nanti selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk pelajaran kali ini cukup sekian ya dari Ustazah, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Dan apabila ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan langsung ke Ustazah ya via Wapri. Bisa langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, apabila dari Ustazah ada khilaf, salah kata dari awal sampai akhir dalam menyampaikan materi, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ustazah akhiri, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.